Sumayanti. Saya adalah analis kebijakan muda pada Seksi Pendalian Mutu Naskah Agama dan Keagamaan Islam, Direktorat Subdit Kepustakaan Islam, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam. Saya di sini sebagai panitia dari kegiatan FGD bidang kepustakaan Islam. FGD yang kali ini merupakan khusus membahas mengenai penyusunan buku agama, negara, dan civil society. Perbedaannya dengan yang kemarin adalah FGD kali ini adalah fiksasi dari orang-orang ataupun penulis-penulis yang akan terlibat di dalam penulisan ini. Berkaitan dengan judul itu tidak kita bicarakan lagi, kita langsung kepada siapa-siapa saja yang menulis, dan kemudian diharapkan setelah kegiatan ini penulis dapat mengetahui dan memahami apa yang harus dia tulis, dan termasuk juga terkait dengan template ataupun aturan-aturan ataupun kaidah-kaidah, hal-hal teknis yang diharapkan yang dapat diberikan oleh penulis. Dan setelah itu kita juga setelah ini diharapkan penulis dapat menyelesaikan draft hasil penulisan mereka berdasarkan observasi ataupun tulisan penelitian yang dia lakukan. Draftnya harus sudah mereka selesaikan sebelum tahapan selanjutnya, yaitu coaching klinik penulisan yang akan diselenggarakan insya Allah tanggal 23 sampai 26 Juli 2023. Setelah itu kemudian baru kita akan menghasilkan buku yang diharapkan dapat diterjemahkan dan diakui oleh dunia internasional. Seperti itu. Berapa jumlah buku yang rencana akan diterbitkan? Rencana jumlah bukunya minimal 1.000 eksemplar. Tapi itu bisa jadi akan terus jika buku itu akan cepat didistribusikan kepada perpustakaan masjid ataupun dari yayasan ataupun institusi dari masyarakat yang mengajukan. Itu bisa jadi dalam jika habis langsung kami akan gandakan lagi. Berapa judul, Bu? Berapa judul, berapa tema buku yang akan terbit ini? Buku ini hanya satu judul, akan tetapi terdiri dari 6 bab. Itu sudah termasuk dengan kesimpulan, dan penulisnya terdiri dari 31 penulis yang ada di seluruh Indonesia. Sebagian besar merupakan hasil dari coaching klinik yang sudah pernah dilakukan bekerjasama antara Ditjen Bimas Islam dengan Gerakan Cerdas Komunikasi Indonesia, dan sebagian lagi merupakan peneliti dari BRIN dan juga akademisi dari perguruan tinggi Islam negeri. Dalam hal ini dari Universitas Islam Negeri di Jakarta, kemudian dari LPBKI MUI, dan juga dari perguruan tinggi Islam swasta lainnya, serta penggiat-penggiat literasi keagamaan lainnya, juga termasuk analis kebijakan ataupun pejabat-pejabat yang ada di lingkungan Kementerian Agama sendiri. Dan kegiatan kali ini dihadiri oleh Masjid Istiqlal dari BRIN, juga dari penyuluh, dan dari perguruan tinggi lainnya, yaitu langsung kepada penulis-penulis yang nanti akan berkontribusi dalam buku ini.
Andika ya. Jadi ada dua judul sih korelasi ini ya. Kemudian keempat, sinergitas program Dimas Islam dalam pemberdayaan masyarakat. Ibu Ulfa ya, ini udah jelas gitu. Ibu Ulfa Handayani ya, beliau dari UIN Jakarta, Bu. Biasanya dalam kampus itu kayak ada beberapa makalah yang dikumpulkan menjadi satu seperti bunga rampai, tapi itu memang harus repositori gitu. Jadi modul sama mungkin kumpulan bunga rampai ya dari makalah itu yang harus repositori mungkin itu. Jadi harus repositori. Saya tahu atau yang manuskrip yang ada di atau modul-modul yang makanya perlu konfirmasi juga dari pihak Untung dan rekan-rekan yang lain, apakah manuskrip dan kemudian yang modul-modul atau apa yang sudah masuk digitalisasi atau belum ya. Jadi, nah itu perlu data itu. Intinya sih kalau nggak salah untuk dokumen itu yang penting ada URL ya kalau nggak salah. Yang penting untuk dokumen semua sih ada URL, entah itu dari Perpusnas atau repositori biasanya. Dalam membentuk civil society, Pak Soleh Habibudin. Dua, peran dan kontribusi agama dalam kehidupan masyarakat, Malakus Solihah. Kita judul kita benerin gimana? Salah juga kan Gunung. Dan civil society, titik 2, agama dan negara dalam membentuk civil society, Pak Soleh Habibudin. Nanti Pak Wahab ya yang perbaiki ya. Terus yang kedua, peran dan kontribusi agama dalam kehidupan masyarakat, Ibu Malakus Solihah. 3, gerakan civil society untuk Indonesia, Samsul Bahri. 4, masyarakat majemuk dan ragam gerakan civil society, Wajibuddin. 5, civil society sebagai goals, Ida Farida. 6, Dimas Islam sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat, Mahrudin Ghazi. Bab 2, Islam, humanisme dan komitmen kebangsaan. Itu gak usah pakai titik-titik lagi karena itu kan judul bab. 1, Islam dan humanisme, uswatun. 2, pengaruh agama Islam dalam pembentukan nilai dan moralitas kebangsaan, Muhammad Yahdi. 3, peran agama dalam kebijakan publik dan politik, Siswanto. 4, kontribusi berbasis agama dan pengaruhnya terhadap struktur negara. Sebabnya yaitu mengenai bagaimana sebuah konstitusi dalam melihat praktik-praktik keagamaan terhadap struktur negara. Dan 2, living constitution sebagai alat. Itu aja ya. Living constitution itu ini ya kemarin Bu Karyati menyampaikan Berterima kasih dan mengapresiasi niat baik Bapak Ibu semua tadi itu. Jadi penugasan itu perlu keikhlasan. Tentu saja kami di Subdit Perpustakaan sangat mengapresiasi terhadap semangat Bapak Ibu semua untuk menulis, walaupun nanti tentu saja diskusi-diskusinya akan berlanjut, tetapi niat Bapak Ibu semua membantu kami itu kami sangat berterima kasih atas untuk menuliskan dalam sebuah judul-judul yang memang sudah kita urai dan sudah kita sepakati. Nanti kalau ada tahapan-tahapan selanjutnya tentu saja kita akan banyak diskusi, banyak sharing dan seterusnya. Hal-hal yang sifatnya teknis tentu saja di sini ada Bu Nung, ada Bu Faryati, ada Bu Elis yang tentu saja akan memandu secara langsung tahapan-tahapan kaitan dengan harapannya sih mudah-mudahan di akhir bulan Juli ini ya, akhir bulan Juli sudah kita dapatkan gambaran terkait dengan buku ini, walaupun masih akan berproses, tapi paling tidak sudah ada semacam presentasinya lah setelah tahapan-tahapan ini. Jadi itu saja mungkin saya ingin menyampaikan. Saya juga ditugasi untuk menulis, alhamdulillah. Jadi ini belajar lagi dan ingin sekali menulis ini. Terima kasih Bu Ais sudah ditugasi untuk bunuh dan teman-teman. Saya ingin minta itu malu saya sebenarnya. Mau dikompilasi seperti apa, seperti apa, tapi kalau data-data itu udah fix ya, tidak bisa diubah gitu ya, tidak bisa dimodifikasi atau diimprovisasi. Dan improvisasi itu adalah
kemanusiaan dan sebagainya gitu. Ya, nah, jadi begini memang data-data ini yang bank datanya memang dimiliki oleh Dirjen Bimas ya, terutama oleh Subdit Kepustakaan yang memiliki data-data seperti itu. Jadi kita betul-betul harus kuat ya, menjadikan para staf di Dirjen Bimas Islam itu menjadi partner kita, menjadi narasumber utama kita di dalam menuangkan data-data, fakta-fakta dan apapun ya yang terkait dengan penulisan ini. Ya, jadi dimohonkan juga kerjasama dari Dirjen Bimas ya, di perpustakaan untuk sabar melayani dan mensuplai data yang berkaitan dengan program di penulisan ini ya. Baik saja, tetapi yang tidak digitasi meskipun satu tema itu tidak diperkenankan untuk dimasukkan. Saya pikir ini lebih ada efisien. hukumnya buat dosen, hukumnya dengan dosen dan punya efikasi yang tinggi memang harus yang sudah digitalisasi, sudah masuk ke UML atau masuk ke Scholar, repository, Digilib ya, masuk ke Sergem, Neliti itu harus masuk ke sana. Jadi karena itu jutaan. Terkait yang dimasukkan di dalam daftar perpustakaan tersebut itu, apakah tadi kan Bu Elis menyampaikan kalau ada yang tidak dalam tema tersebut tapi kok masuk gitu ya, itu memang sangat apa tuh kita memahami. Tetapi kalau misalnya meskipun satu tema padahal kita tidak ada kutipan yang kita ambil di sana, apakah juga akan tetap boleh kita masukkan ke dalam daftar perpustakaan tersebut? Ya, kalau kita ini review mudah-mudahan beliau hadir. 500. Kemudian ketiga, Gerakan Civil Society untuk Indonesia itu Pak Samsul Bahri ya. Siap ya Pak? Ya Bu, hadir. Oke, Aceh siaga ya. Siaga Bu. Siap ya, siaga. Untuk menjaga Gerakan Civil Society untuk Indonesia, itu nomor 3 bisa terbangun nih. Ya, untuk Aceh ya. Oke, baik. Pas ya Pak ya. Nah, sekali. Mudah-mudahan jadi ke passion penulisnya jadi asik ya Pak ya. Amin. Keempat, masyarakat majemuk dan ragam Gerakan Civil Society. Ini Pak Wajihudin. Nah, Pak Wajihudin hadir. Masyarakat majemuk dan ragam Gerakan Civil Society. Sepertinya tadi lihat di Zoom saya, sudah saya cek. Halo Pak. Pak Wajihudin. Menurut saya kita konkretkan saja Bu supaya tidak mungkin kalau di forum ini kan sudah pada paham untuk bab 4 dan bab 5, tapi untuk publish nanti itu barangkali untuk bab 5 kita stressingkan bagaimana menurut Bu Nungin Bimas Islam dalam penguatan literasi. Jadi kita tonjolkan Bimasnya karena kan ini praktisnya Bimas seperti itu. Ya baik Bu. Bagaimana itu? Bab 5. Silahkan berpendapat ke lantai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak melihat apa yang kita cikus. Ada miss.